ini kita itu lulusan Stovia, sudah bekerja kan di BPM di Aceh, penggalian minyak itu saat beliau meninggal masih di situ, bawa pulang kali ya ke Pegadang ya, jenazahnya barangkali ya, saya nggak tahu pastinya. Ya. Yang belakangnya pakai nama Mokhtar harus tahu di mana dimakamkan, maka Pak Ketua harus mencari di mana beliau dimakamkan. Atau mau mulai aja? Mulai aja. Boleh, kita sambil ini ya. Ini sudah direkam nih. Jadi tadi sejarah yang barusan tadi udah diomongin juga sudah terekam. Jadi ini tujuan utamanya saya pengen ngerekam ya, supaya sejarah-sejarah seperti ini ada dokumentasinya gitu ya. Cerita-cerita misalnya yang dulu gimana, supaya nanti anak cucu kita itu masih bisa dengar lagi gitu. Oh, pernah gitu. Oh, tuh gini, tuh gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantulah dokumentasi. Tahu gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Midi. Oh, pendengar. Oh iya. Dikasih iya. Dikasih ya. Alhamdulillah. Nah ini dia ini dia sumber kita yang paling utama. Enggak lah. Enggak lah. Alhamdulillah. Iya, kita dari 3 Indo. Saya bilang kita tuh kan dari 3 Indo. Nah, tahu-tahu nanti ada yang naksir nggak taunya kalau kita kan perempuan nih. Kan nggak boleh. Kan? Untung ada Uni Eni. Liwat si Yas juga aku undang tuh, Yas. Mana si Yas tuh? Belum muncul. Kalau si Yas. Hebat Uni Eni, 85 tahun loh. Terus sih itu. Nah, kita mulai aja sekarang. Ya paling kita sistemnya ngobrol-ngobrol aja. Jadi ini idenya waktu itu sebetulnya ini sama Evi itu. Evi pernah telepon saya, kan dia istilahnya bendaharanya. Bang Krisna itu ini dong, didokumentasi dong sejarah-sejarah itu gitu. Nge-zoom lagi, ngobrol-ngobrol mengenai cerita-cerita dulu mengenai tuwo-tuwo, tapi ada rekamannya, jadi itu bisa diputar lagi kapan-kapan kalau lagi kumpul, terus bisa dia didokumentasi pribadi masing-masing dan sebagainya. Nah ini jadi rekam ini, mudah-mudahan ini nanti bisa saya edarkan semuanya, supaya semua nanti bisa nyimpen, kapan aja bisa diputar lagi untuk jadi kenang-kenangan kita, dan menjadi sumber informasi yang sahih lah, ya, karena yang cerita kan langsung yang sangkutan gitu ya, yang mengalami. Pro Kampuang ya namanya ya, kelompok kita ini lestari tetap harus punya kewajiban ya kan, dengan kelompok atau gadang secara besar itu untuk datuknya dan sebagainya. Nah itu mereka memang setiap tahun gitu, dan itu sudah diinikan tradisi oleh Unisia ya, yang sebagai bendahara yang lalu dari Bang Emil almarhum dan sebagainya. Jadi kemudian tiba-tiba kita diinikan, dan itu ternyata 750.000 per tahun. Nah itu tahun 20 sama tahun 21 ya yang kita bayar. Itu ternyata karena emang COVID kemarin itu jadi kurang ini, dan itu jadi kita nggak pernah ngumpul langsung kan, jadi juga nggak pernah ditagih gitu loh sama ini. Nah itu kita sudah bayarkan lah dari kas kita, alhamdulillah masih cukup. Jadi biasanya Puro Kampuang itu dikumpulkan oleh Tevia pada saat halal bihalal. Jadi karena sudah 2 tahun ini kita tidak ada halal bihalal, maka nggak sempat dikumpulkan, ditarik gitu. Jadi sementara kita bayarkan dari uang kas untuk tahun 2020-2021. Ya. Nah ini saya dapat nih, saya tayangkan aja ya, Evi. Jadi Kampuang itu kalau dulu Univia ya, pengurusannya Bang Emil almarhum Univia, itu memang lebih menekannya kepada orang yang kita yang masih bersuku foto ya. Walaupun saya sebetulnya untuk kebersamaan kita sebetulnya ini kan pokoknya sama-sama kita Koto Gadang ini kan pengalaman kita lah gitulah, mau bapak atau ibu gitu. Menurut saya sih siapa aja.
yang terpanggil untuk urunan tutup yang 750.000 itu. Chris, Deme dipotong sebentar boleh? Ya. Nah, silakan. jadi kita punya apa namanya ya, punya rumah gadang itu memang yang menempati itu perempuan, ya. Tapi yang memelihara dana segala macam dari pihak laki-laki. Kayak zaman dulu itu misalnya yang di situ tuh tua-tua ya, tua-it segala macam. Tapi Dr. Saiful Anwar, Dr. Om Yu, apa segala macam yang laki-laki itu yang nyumbang gitu loh. Nah, jadi memang ada kewajiban apa sih namanya, jadi kayak Krishna, kayak apa-apa tuh. Jadi ya. Barangkali suku Kopo ya. Tari, jadi begini ya. Krishna, itu sebenarnya orang Minang itu rumah gadang itu atau rumah saka kita itu ada untuk pertama adalah Budo Kanduangnya. Budo Kanduang itu ibu-ibu. Itu yang pemilik. Yang laki-laki itu namanya mama rumah. Itu adalah yang bertanggung jawab sebenarnya pada itu bertanggung jawabnya, tapi nggak menguasai ataupun yang dana sebagainya tuh meneruskan. Jadi memang ada. Jadi Krishna. Jadi Chris, ada aturan mainnya begitu. Juga untuk datuk kita kan beda-beda ya. Itu kan datuk kita kan berdasarkan garis keturunan ibu kan. Kita Rangkayo Basa. Jadi ya ada kewajiban lah bagi kita. Medikat sebentar. Ini masalah datuk. Nanti kita tanya Uni Eni. Uni Eni tahu persis sebenarnya datuk sekarang itu siapa. Dan nantinya siapa, dan itu mesti ada jadwalnya gitu. Nah, nanti ini ada Uni Eni, mudah-mudahan Uni Eni masih dengar. Ada Uni Eni. Ada. Tapi nggak sering. Mengenai datua itu, sekarang ini kan datua di rumah sebelah, Rudi Ferial namanya, Rudi Ferial, datuk Rangkayo Basa. Nah, sekarang kalau seandainya dia meluluh baju atau yang akan menggantikan dari rumah potong, giliran rumah potong, dari rumah potong, dan tungkainya mungkin dari Tua Ahel. Ahel ini siapa? Mak Dang Midah, bukan? Ahel Tua Ni. Tua ini. Tua Ahel dan Tua Midah adik bersepupu, gitu. Jadi itu. Dan mengenai iuran tadi, kita kumpulkan dari rumah Koto, dari Tua Ahel jumlah 1.750.000. Kalau dari Tua Midah 500. Jadi terkumpul itu iuran 3 juta kumpulkan ya, 1.750.000 rumah potong dan 500 Tua. Jadi 3 juta. Nah, iuran itu dibayarkan ke yayasan 1.200.000 untuk Yayasan Koto Gadang dan 1.800.000 untuk Nagari. Nah, tapi ini maksud nih kemarin ini karena tahun 20 tidak ditagih, tidak dikirim, makanya dikirimkan tahun ini untuk 2 tahun. Tapi yang sebetulnya ini bilang ke Via cukup 750 aja dikirim, nggak usah 1.500.000. Tapi Via bilang biarlah disimpan aja nih. Jadi yang akan dibayarkan iuran Yayasan Koto Gadang aja 1.200.000 2 tahun. Jadi uang sisa nih simpan dulu untuk tahun berikutnya. Jadi iuran Nagari nggak dibayar karena ya nggak jelas ya pertanggungjawabannya, di pending dulu.
Pending dulu. Nah, itu. Oke. Jadi itulah penjelasannya. Jadi yang Evi kirim itu 1.500.000 yang dipakai nanti tidak semuanya, ini simpan yang sisanya. Ini bilang ke Via. Cuman Via bilang biar Via 2 tahun aja, enggak usah nih. Tapi sudah enggak apa-apa, mumpung ada uang kas nih. Nah, itu jadi ya itu ini penjelasannya. Iya. Terima kasih banyak Tante Eni. Benar. Yuk, sama-sama. Kita mau lanjutkan dulu ya sama ini ya. Nah, terus mengenai datua, tungke itu tidak diganti. Nah, tapi kalau datua yang meninggal, tungke ikut rabah. Ikut rabah artinya ikut Ibarat ganti. presiden sama wakil presiden, ada angan. Ya, itu. Jadi Uni Eni, aku dapat informasi dari Uni Eni kemarin, itu yang akan aku sampaikan sekarang. Jadi ternyata urusan yang tadinya mau dipermasalahkan, yang akan kita bahas sekarang, itu ternyata sudah sekali penyelesaian. Iya. Ya, kita buka yuk. Ya, jadi kesimpulannya, Bang Emil almarhum kan dulu tungke ya, kita dengar begitu. Itu ya sudah ya, almarhum meninggal, tidak perlu ada yang ganti-ganti gitu, nggak perlu lagi ya. Nggak usia, tungkeknya sama sekali nggak ada tungkeknya, jadi. Nggak ada tungke. Oh. Cuman untuk ini akhirnya kalau ada wakil kaum. Ya. Tapi wakil kaum dari seluruh Koto Gadang, seluruh rumah Koto itu. Oh, wakil. Nah, benar. Ya. Sekarang siapa wakil kaum? Nanti ya. lagi. Belum lagi. Dan belum perlu wakil kaum karena ada datuanya. Oke. Oh iya. Ya. Oke. Boleh tanya nggak ya? Ini ya informasinya ya supaya kita jangan salah juga dan jangan sampai kosong dan tapi ternyata itu ya sudah, dan Puro Kampuang kita juga jangan sampai kita ketinggalan dalam ininya ya, saweran istilahnya urunannya itu. Alhamdulillah kita sudah, alhamdulillah. Dan sekali lagi bagi semua anggota Lestari di sini, keluarga-keluarga dan sebagainya yang ingin ikut urunan untuk menyumbang Puro Kampuang itu, yang untuk kampung halaman kita di Koto Gadang itu terbuka. Yang sudah ini kan di WA Group ada ini, bisa nanti koordinasi dengan saya atau dengan Bendahara Ibu Evi, ya. Sri Irfiati. Wah, ini pasti dulu suka Fiat ya. Irfiati, Fiat kan? Bukan rahasia dong. Bang Merdi tadi cerita. Oke. Ganti namanya. Sejarahnya begitu, suka Fiat. Kan? Sejarahnya dia dalam Evi. Oke, sebentar. Saya boleh nanya sama Gimana Bang Merdi? Oke. Ini jadi kalau nanti Datuk meluluskan baju, maka giliran berikutnya adalah tadi disebut apa, rumah potong. Rumah potong. Jadi artinya kesepakatan kesepakatan dari Koto di Koto adalah itu rumah giliran rumah potong. Iya. Sudah ada ya. Nah, sekarang saya balik. Iya. Ini ada tuo Sawiyah, Gae, ada tuo El, ada tuo Mida. Mereka sebenarnya posisinya gimana tuh antara tuo Sawiyah itu dengan tuo Ahel dan tuo Mida? Angkut dodo, itu nanti akan kita bahas. Jangan sekarang jadi kacau balau. Bentar. Bentar. Yang ini sudah selesai. Saya mau meneruskan nanti ini. Ketika kita potong, itu dasarnya ada dari atas, itu loh maksud saya. Mumpung ini di sini. Nanti dulu. Ini cari dulu silsilah. Belum siap. Bentar ya. Karena itu sekali. Cara potong gitu. Ya nanti ini cari dulu, ntar enggak nih siapkan. Krisna. Oke. Halo Pak Ketua. Ya, kita mulai ya. Halo Pak Ketua. Ya. Oke, kita mulai resmi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don Sana yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya hormati, yang saya kangenin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi pagi yang cerah ini walaupun dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya hingga kita dapat mengenal siapa pencipta, pelindung kita dan lainnya melalui kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad Rasulnya. Nah, sebetulnya topik pagi ini adalah tungke karena waktu kita Krishna minta ke Temedi bicara masalah tungke, siapa nih mau diganti nggak gimana, terus Temedi rikuh banget karena banyak nggak taunya. Kasakusuk cari literatur, majalah Kota Gadang, lain-lainnya nggak ketemu. Terus majalah Canang ada pengangkatan datuk. Baru-baru ini bicara ada kata-kata panungke katanya. Nah, Bang Emil almarhum sebagai tungke dan datuk kita saat ini telah tiada. Apakah perlu diganti? Berpikir bahwa Temedi termasuk yang tertua, mungkin punya sedikit keterangan sementara, keterangan, mungkin punya sedikit keterangan. Sementara anggota kita 90%, 95% lah muda-muda semua, hanya tinggal sedikit lah yang seumur-umur kita. Dan mungkin lebih banyak belum tahunya. Hingga rumah potong, potok, rumah gadang, dan lainnya. Akhirnya diterima usul Pak Ketua. Tadinya nggak mau nih nerima nih, soalnya udah nggak biasa ngomong di depan umum kan. Nah, terus ternyata Allah itu Maha Pengasih dan memberi jalan. Ingat akan Uni Eni melalui Profesor Huzul Yasri Akbar. Jadi Yas ini kebetulan satu angkatan. Dan kami dan selain dari angkatan kami juga punya suatu grup yang namanya Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi kami lebih akrab. Nah, kakak beliau, Uni Eni ini kakak beliau, maka dapatlah keterangan banyak tentang ini. Usia Uni Eni sekarang 85 tahun, tapi daya ingat luar biasa, alhamdulillah. Beliau adalah besannya Mak Amjad. Mak Amjad itu kan omnya Rina kan? Nah, putrinya Uni Eni nikah dengan Mak Amjad. Jadi kita begitu-gitu lagi tuh sambung. Nah, dapat keterangan tentang tungke, datuk, silsilah. Nah, yang kata Uni Eni bahwa Uni Nus yang umurnya 90 lebih lengkap lagi yang tahu. Tapi berkaitan dengan silsilah sebelum ini dapat pula WA dari Uni Hera. Jadi Uni Hera ini tanya mula-mula kepada Neta. Dia tanya masalah-masalah usul kita. Terus Neta bilang, waduh aku nggak tahu, coba tanya Temedi, katanya gitu kan. Nah, terus Uni Hera itu tanya karena katanya keluarga besar kita tuh dulu tuh orang kaya banget, katanya. Yang namanya Uni ini juga bilang gitu. Sawahnya itu minta memandi. Kedengeran nggak suara Temedi? Kedengeran ya? Kedengeran, Chris? Kedengeran? Ya? Oke. Nah, jelas. Turunan kita itu nggak bisa dianggap sepele, katanya gitu. Akhirnya keterangan pasti tentang tungke adalah kata Uni Eni tidak perlu tungke itu dianggap karena tungke itu dia berkaitan dengan datuk gitu. Jadi ibaratnya tuh presiden sama wakil presiden. Kalau nggak ada wakil ya presidennya jalan sendiri, gitulah kira-kira. Nah, terus masalah akhirnya sampai ke masalah silsilah. Bagaimana hubungan antara ketiga nenek-nenek kita ini? Ini yang lebih urgent nih, karena Yanda masuk di kita kan, di Lestari. Tapi dari keluarga ini ya tuh nggak ada gitu. Jadi gimana? Karena kita ini bedun sana mulai dari nenek-nenek kita, rumah gadang kita juga rumah gadang sama. Coba slide rumah gadangnya, Chris. Bisa, Chris? Ya, slide rumah gadang. Ada nggak? Rumah gadang di Koto. Rumah foto. Itu sebutnya rumah gadang. Rumah foto.
Ya, rumah koto lah. Karena begini, di Sumatera Barat itu pada umumnya rumah gadang itu bertahan 2. Sementara, bukan yang ini, bukan yang ini. Sementara rumah gadang kita itu udah kayak rumah, bukan. Ini rumah potong. Nah, ini. Jadi rumah gadang kita tuh udah modern banget gitu loh. Ya kan? Nah, itu nanti bisa dibaca di buku Koto Gadang zaman Belanda, bahwa kita memang belajar dari Belanda banyak, tapi kita juga bukan penganut ini Belanda. Jadi kita ambil ilmunya, tapi kita nggak ikutin ininya. Malah kita berjuang untuk membebaskan diri dari Belanda, gitu. Ini tahun berapa itu? Gede, rumah gadang kita tuh bagus di Koto. Jadi nggak kayak rumah biasa-biasa Gunjung. Nah, ini di dalamnya. Yang kita rame-rame mana? Nggak, yang kita rame-rame. Yang ada Uni Eni segala. Mana? Ada Uni Eni. Yang rame-rame duduk dekat Samo. Nah, ini. Di sini ada 3 keturunan dari nenek. Ada rombongan dari Uni Eni, ada rombongan Niat, dan ada saya, ada aku. Kebetulan kita bawa tamu dari Bali, yang udah kayak saudara di Bali. Nah, ini nih. Bagus sekali nih. Belakang itu yang pakai kupluk itu anaknya dokter mata, dokter mata yang di Medan. Nah, di sini pas benar-benar lengkap dari 3 keturunan kita nih, ya kan? Ya, ini ada Uni Enis, Bang Nul, ada Uni Yet, sama Datuk Kayo, terus ada aku sebagai wakil dari Oma Sawiyah. Oke? Ya, oke. Nah, terus udah ya. Jadi masalah tumpang. Nah, kita ini Minang ini kan matriarkat ya. Jadi kenapa Us? Jadi kita ini nanti aku Yas itu Profesor Zul Yasri Albar itu kemarin kirim buku, katanya tebal banget tapi udah dibikin bisa dibaca dari nah nanti semua bisa baca dari riwayat Koto Gadang dan sebagainya. Ada banyak di situ, banyak cerita tentang perjuangan saudara-saudara. Apa ribut sih? Ya. Nah, terus kita bicara masalah mulai kita bicara masalah ini ini ada satu usul ya, Chris. Kita kalau minta kepada Pei, mungkin Bang Emil itu punya naskah atau punya data-data tentang Koto Gadang, rumah Koto maksudnya ya, dari bukan cuma Koto Gadang. Ini kan sebagai tungkek kan dia lengkap dong dokumentasinya. Karena begini, masalah datuk tadi, gilirannya siapa. Udah gitu kalau menikah itu kan dapat gelar. Itu juga di Bang Emil kayaknya ada. Nah, terus masalah kita minta Pei, mudah-mudahan Pei dengar. Mudah-mudahan si Pei itu. Ya, Chris ya? Iya. Oke. Nah, terus ada yang minta itu Uni Hera itu putra putrinya tuh ya. Ini aku ini lagi dari tamu yang Krishna bikin, yaitu Dr. Khaidir Anwar. Atau enggak dikirim aja lah berapa senti, gede banget. Udah pernah dicobain belum? Yang terakhir. Sorry itu. Ainal Mardiah nomor 2. Yang ketiga Nur Lela. Ini dari satu perut ya, dari satu perut oma kita ya. Aku nggak bilang papanya siapa. Ruhina itu kalau Nur Lela itu Ainal Mardiah itu menurunkan semua sampai Krishna segala macam nih, Bang Merdi segala. Nur Lela Uniis tunggal. Ruhina terus mamanya Uniis meninggal, dinikahin oleh Pak Adnan itu dengan Ruhina yang anaknya 3 Jum, Bang Nul dan Bang Ta. Ini yang keturunannya Neta dan sebagainya, dan Bang Ta itu si Adel. Adel masuk nggak nih? Belum ya?
Kemudian Yusna Anwar, putranya satu-satunya Bang Yu. Nah, itu namanya Usya diambil dari nama Tante Yus tuh. Ya, Usya. Yusni. Yusni Anwar ya, kalau nggak salah ya. Nah, terus Radena Anwar, itu Bang Niel, Bang Ade. Itu di situ ada Dona, terus yang Bang Niel anaknya Dona, tunggal, dan Bang Ade, anaknya ada Deva Endi, segala macam Sylvia. Terus Nazar Anwar, putranya Bang As. Bang As tuh punya anak namanya Linda. Sekarang Linda di mana tuh? Oh, nggak ada kabarnya. Kemudian Dr. Saiful Anwar, anaknya 2, Yesi dan Aldi, itu Yara. Ada di situ Yara, dan yang Aldi ada 2 tuh. Si siapa namanya tuh? Si Upi, Bang Aldi. Upi dan si siapa? Aduh. Ranti. Kanti ya? Kantil bukan? Kanti ya. Kanti. Ya. Nah, terus Nur Nuhar itu mamanya Usya, itu putranya 5, Uni Didi, Saswiati, Bang Ehi, Ami dan Usya. Ehi dulu, baru Angah, Sasi, terus Ami dan Usya. Nah, foto kebetulan Temedi waktu ke Bukit Tinggi ada foto Mary. Mary itu anaknya Bang Ehi dan dia lagi gendong babynya. Nanti kasih lihat ya, Chris ya. Nah, terakhir baru ibundaku siapa Putar. Ada ya. Uni Eter. Mary kan? Itu Bang Acang. Neta, ada Neta. Ya. Iya. Tangannya nggak bisa diangkat. Kemarin Uni Hera hubungin Neta ya, Uni Hera. Iya Tante Medi. Uni Hera nanya ke Neta. Ada di sini ada Elsa nggak? Ada Elsa nggak? Yang nanya itu adalah Dato' Kayu Mudo, anaknya Om Zanir. Oh itu katanya kan ada yang suka membuat silsilah keluarga. Keluarga kita mereka kenal sepertinya. Karena dia anggap mereka minta Neta ininya silsilahnya. Cuman Neta kemarin tuh mungkin foto-fotonya ada termasuk Tuo Yusna ya. Termasuk Tuo Yusna, termasuk Om apa ya papanya Om As. Tapi Neta belum sempat nyari. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Lanjutin ya. Terus Sawiyah itu nama ayahnya adalah Muhammad Thoyib Pamuncak Maharajo, apa tuh, anak kemenakan Dato' Kayo. Nah, namanya panjang. Makanya Temedi kalau ngirim Al-Fatihah tuh selalu gitu. Sawiyah binti Thoyib. Itu dari zaman dulu tuh agama tuh udah kuat banget ternyata dari keturunan kita. Nah, terus ibunya namanya Jahori tahun 1846. Asal usul Kota Gedang dari itu ya, harapan-harapan ada. Nah, harapan Temedi itu ada anak kemenakan nanti akan meneruskan pengetahuan ini tentang silsilah, tentang calon datu, apa urusannya nanti kita belajar sama Uni Eni. Nanti dari mana kita tahu bahwa nanti gilirannya adalah di rumah potong gitu loh, gitu kan? Nah, terus ini juga banyak sekali bantuan dari Bang Yas, Dokter Yas. Bang Jen tahu nggak Bang Jen? Nah, itu anunya Neta tuh Bang Jen di Medan, kan? Ya, Tante Medi, Neta masih belum jelas tuh. Kalau Bang Jen itu bersaudaranya dengan Tuo Gaek Sawiyah tuh gimana ya Tante Medi? Nah, itu dia. Makanya Tante Medi udah minta nih sama si Yas kemarin, udah dikirim nih. Tapi ini bukan yang lengkap nih, ada lagi yang belum ketemu. Jadi dia bilang Marima, di atasnya Marima nggak ada tulisannya. Jadi gimana sampai ke ujung? Itu Uni Eni. Jadi Unima itu, jadi Unima sama Makdang Midah itu justru yang selevel. Kalau Tuo Sawiyah itu di atasnya lagi levelnya tuh, lebih tuaan lagi gitu. Nah, yang Unima ini putranya itu mulai dari Bang Ril Anjang, terus Uninus, Bang Ril Anjang. Bang Ril Anjang apa Uninus dulu ya? Nah, terus baru yang lain-lain sampai yang terakhir Mita. Itu Temedi ingat banget karena kita sama-sama di Medan, sama-sama di Palembang, sama. Dan kebetulan Temedi, sekarang mau nanya juga.
sebentar Gemi. Berarti mamanya tuonya Tante Marima itu yang sejajar dengan tuo Gae. Oh iya, kayaknya ya. Iya. Kayaknya ya. Itu Iya. iya. Sebenarnya belum kirim ya. Bukan yang ini. Ada satu lagi, Chris. Ada satu lagi yang masih kosong nggak dikirim ya? Nggak ada. Bukan yang ini. Oh, tim ini belum kirim. Nanti yang rombongan. Oh, belum terkirim belum. Nanti. Nah, kalau udah selesai masalah kita, masalah terus masalah segala macam, kita mulai dengan cerita-cerita, ya. Ini kita dulu itu waktu mau meninggal menyesal sekali karena apa? Karena beliau nggak tahu apa artinya Al-Quran. Karena zaman dulu orang Belanda tuh bilang Al-Quran itu kata Suarsonya ya, itu sangat apa namanya tuh harus disimpan baik-baik, itu suci apa. Jadi orang nggak boleh lihat. Sementara dia hanya Inyi tuh Inyi siapa? Inyi yang mana nih? Inyi yang mana nih? Nih. Sahwan Sultan Arbi. Oh, Sultan Arbi. Opa kita. Ini ya? Ya. Itu yang Temedi ingat tanya. Nah, kalau Tuo Sawiyah itu Temedi lihat di surat Maryam, surat ke-19, artinya bagus sekali. Pertama sehat, ada 3 arti lagi di sana. Kedua lurus, yang ketiga sempurna. Nah, terus ingat lagi dari Oma Sawiyah itu adalah waktu di Bukit Tinggi, beliau tuh selalu punya puro yang selalu bersedekah kepada anak-anak kecil. Dan ternyata anak-anak kecil itu waktu di Surabaya, Oma itu kan ditarik sama Inyi pun ke Surabaya, itu semua profesor rata-rata. Karena orang kita itu banyak sekali yang jadi sarjana dan bahkan jadi profesor. Ada Profesor Zainal, ada Profesor siapa lagi tuh, Bang Meri tahu, ingat kali itu di Surabaya. Dia dulu pernah disedekahin uang benggol tuh sama Oma itu. Nah, itu yang saya ingat ya. Terus kemudian di waktu di Malang ditarik sama Kuwait itu Oma juga ke Malang. Temedi waktu kecil tidur sama beliau. Beliau cerita-cerita masalah macam-macam masalah, banyak sekali cerita bagaimana orang harus mandi sebelum puasa segala macam deh. Terakhir Oma itu ke Bogor. Nah, di Bogor itu adalah kota transit kita. Dulu semua yang pada ngungsi larinya ke Bogor. Karena di sana kayaknya aman. Kita dari Palembang ke Bogor, Bang Merdi ke Bogor, teman-teman di Palembang tuh anaknya gubernur apa semua pada sekolah di Bogor. Lucu banget tuh waktu itu tuh. Banyak sehingga pada dekat sama keluarga Tante Mini ya, Mini Salim ya, Mini apa? Salim siapa ya? Ya, Emil Salim ya. Salim. Nah, gitu. Ya. Nah, terus yang kalau dari papinya Temedi sebagai polisi, mulai dari Medan yang Temedi masih kecil, itu tiba-tiba datang beca. Beca isinya ada beras, ada ayam, ada segala macam. Terus akhirnya beca itu pulang lagi lengkap. Ternyata dia nggak mau disogok atau dia nggak mau diterima kasihin orang yang dia tolong. Terus waktu di Malang, ada dia tolong juga lagi orang Cina yang mau sekolah konservatorium ke Eropa. Satu-satunya yang dia terima hanya gratis mandi di Selekta. Kalau di Selekta mandi gratis, sudahlah nggak apa-apa. Tapi waktu di Palembang, nah ini Bang Merdi tahu nih, Bang Merdi. Kita lagi belanja nih rame-rame ke toko kain. Terus di toko kain itu udah dipotong-potong, kan dulu nggak ada baju jadi, harus dijahit. Nah udah dipotong-potong. Kainnya tuh mau dibayar orang nggak mau, orang tokonya, karena dia tahu kali ya ini Polda atau apa sih namanya dulu, kepala polisi provinsi. Terus kata Pak Api, udah kalau nggak mau dibayar saya nggak jadi beli. Akhirnya mau dia. Kalau kain udah dipotong-potong kan, akhirnya dibayar. Nah terus kata Bang Merdi, aku mau jadi polisi kenapa? Duitnya banyak katanya. Nggak tahu. Ingat nggak Mer? Itu selalu dibikinin seragam tuh sama Mami. Kita dibikinin seragam. Bang Merdi, Roli, Chandra semua dibikinin seragam tuh dulu tuh di Palembang. Oke, nah terus ada lagi ini pernikahan di Kota Gadang itu saling terkait biasanya. Banyak yang saling mengait. Itu adalah yang pertama nikah dengan orang di luar Kota Gadang. Tadinya nggak boleh, sesudah papanya nggak ada baru
baru beliau menikah, makanya telat kan umur 30 dan jam 4 pagi di rumah potong. Sekarang alhamdulillah walau semua kita hanya beberapa yang setia dengan adat, tapi banyak yang udah keluar, kita semuanya rata-rata udah keluar semua. Ternyata apa namanya? Kita ini kaya karena kita seluruh Indonesia. Kita bersaudara jadinya dengan seluruh Indonesia ya kan. Nah, terus kita lihat rumah potong kita. Yuk, Chris, rumah potong kita mana? Yang dulu. Sudah 40 tahun ditinggal. Di mana ya? Rumah potong di jalan rumah potong. Yang tua itu, yang tua. Nih. Jalena. Bukit Tinggi. Jalan rumah potong. Bukit Tinggi. Bukan, itu tadi Koto Gadang. Yang Bukit Tinggi. Di Tinggi. Waduh. Jalan rumah potong. Rumah potong. Saya punya fotonya. Aku, kalau nggak nanti Teme dikirim deh. Lewat iya. Nggak dikirim. Foto yang di Bukit Tinggi ya. Ibu punya. Ya, dikirim. Nggak punya saya. Ada, Chris. Ada pasti ada. Ya, WA-nya sudah 40 tahun. Sudah 40 tahun ditinggal sama oma. Sama oma itu udah rusak dan yang di sana itu tapi buku-buku semua masih lengkap. Sebagian bawa ke rumah yang di Benteng. Mana di sana ya? Jadi kayaknya Neta punya tuh fotonya ya kayaknya. Iya, tapi mesti cari-cari dulu tuh. Oh ini ya. Oh yang ini nih. Itu. Itu yang baru. Itu sudah dibangun sama yang beli. Oh, bukan itu yang baru. Itu yang baru. Kami pulang bersama naik kapal iya ini. Nah, di sini dulu Temedi lahir. Ya, sementara Pak Roli lahir di rumahnya kakeknya Yanda di Mudia, namanya di Mudia. Itu 5 tahun. Lagi tiduran baru melahirkan si Tuoit itu lewat peluru Belanda, hanya beberapa senti di atas kepalanya, bayangin tuh. Nah, itu di Mudia. Kita tuh deket banget dulu tuh, bersaudara itu semua deket. Ya, Madang Midah, ya semualah pokoknya. Sama Unima gitu kan. Nah, terus ini udah Temedi masuk sama Ni Erna waktu itu ke situ. Ni Erna yang nemenin jalan-jalan kemana-mana. Nah, terus yang sesudah dibangun baru, sudah dibeli orang, dijual terus 100 juta, dibagi 10. Nah, sekarang ini. Nah, ini tuh Pak Chandra tuh, Pak. Sekarang keren ya, keren. Di belakang ini ternyata kebun binatang. Ada kebun binatang di belakang. Ya, keren kan? Ya. Ya, udah. Nah, terus nah, ada lagi cerita rumah potong. Jadi waktu lahir itu kan Tuoit itu sama mamanya Tuoit sama mamanya kan jauh, ya, paling kecil. Nah, waktu lahir itu Tuoangah. Nah, ini kapal terakhir nih ke Sumatera Barat. Tuoangah tuh robek potong-potong spraynya untuk popok Temedi. Makanya Temedi ya neneknya Neta, neneknya Adel segala macam. Itu ini waktu kita berkunjung belakangan sesudah rumah itu bagus, ini ke rumahnya Tante Nazia. Ada Uni Erna, ada Bang Datuk Kayo. Ini mamanya Eva dari Bali. Ya, nah ini dia si Mary, anaknya Bang Tante Erna. Tante Erna. Erna ya, anaknya Erna. Sebelahnya nih Erna. Aku deket tuh sama nih Erna dulu tuh. Kalau ke Bukit Tinggi mesti mampir ke dia, malah nginep di situ. Nah, lihat lagi yang lain. Yang satu lagi ada kan, ada 2 kan, yang ada Tante Mazianya mana? Nah, ini. Tuh, di situ ada Budi juga, tuh ada Tante Mazia. Aku dikasih taprak bagus-bagus sama Tante Mazia. Tante Mazia ini istrinya dokter siapa? Nizar. Ada. Lupa. Nizar. Nah, anak yang paling kecil tuh si Rul. Elza nggak ada ya? Elza nggak masuk. Bang Rul kan? Ya, Rul.
Terus ada Bang Den, ada Bang Eri Dato Kayo, Tante Sis. ada Tante Sis. Sis gimana, masih di Palembang ya? Masih di Palembang? Rasanya di Jakarta, Neta dengar waktu itu. Oh, udah di Jakarta sekarang. Nah, inilah kita tuh selalu mampir ke sana kalau datang. Bang Eri. Hah? Bang Eri ada? Iya, Bang Eri Dato Kayo lah ada. Yang tadi ada. Oke. Apalagi? Terus nah, Teh Medi mau cerita tentang papanya Krishna. Papanya Krishna ini dulu waktu kecil, kalau pulang sekolah, dia nggak langsung pulang ke rumah potong. Suka nongkrong lihat orang apa ya, main apa waktu itu. Dia lagi bangun rumah, lagi apa gitu, senang banget deh. Ada yang jadi arsitek. Nah, terus sama ini sama Safwan selalu disimpenin makanan, nggak boleh ada yang makan karena di situ banyak sekali orang kan, banyak orang, jadi simpenin. Jadi kalau dia pulang udah ada makanan. Ingat tuh, dia sayang sama selalu opa simpenin. Nah, Teh Medi tuh berharap si Pai itu tolong dicariin apa sih namanya, naskah atau berkas atau apalah tentang datu, tentang gelar dan sebagainya yang masih ada di rumah Bang Emil. Karena kabarnya kemarin dapat kabar dari salah satu dari saudaranya Om Budi yang kerja di laboratorium mereka, itu Uni Yanti juga keadaannya udah nggak bagus gitu loh. Ya, dan di sana gitu ya, ditemenin oleh ponakannya. Jadi ada ponakannya yang itu. Nah, makanya jadi jangan sampai naskah-naskah itu hilang. Gitu. Itu yang dikirim itu ya, Evi, itu yang dikirim ke rumah itu apa? Oh, itu dari Tevi ya? Itu apa? Yang dimaksud Teh Medi nggak? Ya mungkin, jadi itu dokumentasi Lestari dari mulai awal berdiri yang disimpan oleh Tevi ya. Oh, itu karena Tevi sebagai sekretaris. Ini lain lagi ya, Teh Medi maksudnya agak mana lain. tuh? Kayaknya lain lagi. Ini masalah datuk, mungkek dan sebagainya. Gelar yang diberi gelar, saya ini diberi gelar misalnya Sultan Raja Ameh, Mas nih saya rajanya. Terus saya mau nanya sedikit. Tadi disampaikan bahwa tungkek itu tidak perlu diganti. Lalu nanti siapa yang akan mengelola ini semua, misalnya mengenai gelar, siapa yang mendokumentasikan? Oh, itu kemana kita nanti akan bertanya gitu? Kan selama ini kan kita tanya ke tungkek. Kalau kita nggak ada tungkek nanti ke siapa? Kayaknya kalau ke datuk itu terlalu luas ya, terlalu besar. Evi, sebenarnya dengerin, sebenarnya harusnya ke datuk, ya kan? Tapi datuk kita yang sekarang sebetulnya Teh Medi mau tanya Uni Eni, kenapa datuk ini bukan dari keluarga kita yang 3 induk ini? Kenapa kok dikasih ke sebelah? Itu rumah sebelah kalau nggak salah deh. Rumahnya Hasan Ja'far segala macam. Ada di sana itu datuk sekarang. Harusnya nanya ke dia. Jadi ibaratnya kalau ada wakil presiden, nanya ke presiden. Gitu. Kita aja nggak pernah tahu datuk kita yang mana. Ya. Nah, nggak pernah ketemu. Medi. Kenapa enggak? Bentar, ini ya sambung ya dikit ya. Ini dia. Datuk kita itu Rodi Ferial, Datuk Rangkayo Basah. Dia anak dari anak Zahrina, cucu Tua Ceh. Dan kita dari dulu disamakan rumah, 2 rumah itu jadi satu penghulu. Nah, karena waktu Inyek Zalib jadi datua, penungkeknya dari rumah sebelah si lupa namanya, itu tungkeknya dari rumah sebelah. Makanya waktu giliran datua Inyek Zalib mengundurkan diri, meluluih baju, digantikan oleh orang dari keluarga di rumah sebelah.
Oh Ya, gitu. jadi Kan penungke biasanya yang penungke itu akan menjadi datua. Nah, ya benar-benar. Tapi banyak juga yang menolak karena sudah berumur atau ya lebih baik yang muda atau yang ini yang Oh gitu. Jadi memang ada hubungannya ya Uni ya. Ada hubungan antara datuk sama. Jadi karena di kita panungke, karena di kita tungke, jadi nanti datuk di kita. Nah kalau kita nanti jadi datuk, tungke kita siapa? Ya mungkin dari turunan Tua Hel lagi. Kalau Madang Midah enggak? Dari Madang Midah enggak? Bisa juga. Pokoknya dari ini garis Tua Hel dan Tua Midah itu lebih dekat hubungannya kami dengan Tua Midah itu karena Tua Midah itu sepupu Tua Hel. Sedangkan Tua Sawiah ini lebih ke atas lagi, lebih atas lagi hubungannya dari di tingkat Mama Tua Midah. Ya, benar. Hubungannya. Kakak beradik. Sepupu. Mama Tua Midah sepupu dengan Tua Sawiah. Enggak, dengan mamanya Tua Hel. Amiran, dengan Tua Amiran bersepupu. Siapa lagi? Ya. Dari mamanya Tua Hel, Tua Amiran, sepupuan dengan Falilah, mamanya Tua Midah. Iya. Beradik kakak, bukan sepupu, beradik kakak ya. Dan dengan Tua Sawiah bersepupu. Ya. Tua Amiran dengan Tua Falilah beradik kakak, dengan Tua Sawiah sepupuan. Nah, ini saya udah kirim nih Uni Eni. Ini ada tulisannya Jahori, Sawiah, Sabanar, terus aku, Medi. Di sini ada yang dengan Ibu Jahori itu, tapi Yas nggak tulis, cuma ada Falilah, Zulaika. Ini berarti itu ya. Nah, tapi di atasnya Marima. Kalau itu direkam nanti dikasih tadi. Jelaskan pakai WA. Kalau nanti bilang gitu aja lah. Di atas Marima itu Tua Hel. Di atas Tua Hel Amiran. Itu nggak ada di sini nih. Iya, belum tutup. Amiran. Tua Amiran. Tua Amiran itu yang adik kakak dengan Tua Falilah. Falilah umat Tua. Ibunya Tua Midah. Dan di atasnya lagi yang sesuai dengan Jahori baru itu turunan sama. Jadi makanya ini manggil Medi itu sebetulnya Teh Medi. Iya. Aku panggil. Tapi lucu orang dulu Mama lebih tua dari Tueci, tapi manggil Teici, tapi Tueci manggil Mama Uni. Karena tua. Muter-muter ya. Tadi yang diomongin yang ini ya Teh Media, yang di kayangan sini ya, di kayangan nih. Bukan. Di atas lagi ya. Ini Teh Media kayangan itu. Jadi ditambahkan lagi mengenai datua itu. Datua kita ini memang luar biasa. Dengan kami sendiri pun tidak kenal. Hanya berapa gelintir kami yang kenal. Makanya cuma kita dong. Udah berkali-kali kita bilang, kumpulkan anak kemenakan, biar kenal. Ketemu di jalan nggak ada yang negur. Nah. Ya, sampai sekarang kami sampaikan ke kakaknya Yosi Malikul. Yosi. Kenal. Yosi yang jahit baju. Kenal. Iya. Besan saya itu. Oh iya. Yesan Kaidir. Nah itu bilangin kumpulkanlah sekali biar tahu anak kemenakan. Udah berapa dari tahun 88 jadi datuk 33 tahun tidak pernah mengumpulkan anak kemenakan.
Nah, sekarang dengan Nanti pengalaman kita undang ke Lestari ya, Pak Ketua. Uni Eni, Diundang ya, dengan sekali ya. Kita undang untuk memperkenalkan diri. Oh, boleh. Tante Eni sedikit saya mau bertanya, boleh? Izin bertanya. Ya. Itu dari Datuk Rangkayo Basa, itu katanya ada 4 induk. Ya. Nah, itu boleh disebutkan siapa saja? Ya itulah Tua Ahel, Tua Midah, Tua Ici itu Tua Bibi, dan di rumah sebelah. Oh, rumah sebelah ikut. Rumah sebelah tuh ikut. Ya. Oh, udah bisa rumah ya. Jadi ada Tua Sawiyah, Tua Ahel, ya, Tua Midah, ya. Satu lagi siapa? Tante? Itu adalah apa tuh? Namanya. Ya, Tua Aceh lah. Ya, jadi itu. Nah, itu. Tua Aceh yang Tua Aceh, tua moyangnya si Yosi. Ini ngomong yang di sini ya. Di atas, jadi yang bersaudara dengan Tua Sawiyah. Ya. Ini ya. Tidak ada saudara dengan Tua Sawiyah. Bukan bersaudara ya? Bukan. Itu kita tidak ada dengan rumah sebelah itu tidak bertali darah. Kok bisa? Ya itu orang tua dulu. Ya tidak tahu kita gimana. Ya, keterangan aja dulu ya. Maaf nih. Dulu kita datuk di Nagari dulu zaman dulu. Datuk di Nagari itu besar sekali. Mungkin juga kita nggak ada hubungan saudara. Nah, cuma kemudian Datuk Nagari nggak mau menerima kita, rumah kita, dianggap kita itu malakok, jadi nggak berhak untuk jadi datuk. Itulah maka dibentuk Rangkayo Basa itu oleh apa? Tapi ya dikatakan tidak berhak di tahun 40 Datuk di Nagari melului baju. Ya. Angku datang ke balai. Cuman ngomong, saya di sini batal melului baju. Oh, gitu ya. Nah, jadi artinya kita berhak. Iya, sebenarnya karena kita kebetulan mereka itu orang kaya dan orang ini dari apa ada laras apa itu. Jadi mereka merasa lebih dari kita. Ya. Jadi karena aku tidak karena itu, jadi waktu tahun 40 itu dia mau melului baju, aku datang ke balai dan cuman berdiri aja di pintu, saya di sini, batal. Jadi ya artinya dulu itu gilirannya mestinya di rumah kita dari datuk. Iya, enggak pernah. Ada keberatan dari keluarga Datuk di Nagari yang di depan itu, yang samping itu. Kemudian maka akhirnya kita membentuk datuk sendiri, mencari-cari induk kita. Ada induk kita di tempat aslinya orang Kota Gadang sebelumnya. Orang Kota Gadang itu dari Padang Panjang, daerah sana itu. Ada datuk yang sama, Datuk Rangkayo Basa di Nagari dulu di sana. Maka diambillah Datuk Rangkayo Basa itu jadi datuk kita. Termasuk sebenarnya sampai ke Om Lasmin, sampai ke ujung itu sebenarnya. Dari rumah kita ke ujung depan. Tapi waktu itu karena mau mendapat dukungan dari keluarga sana, janjinya kalau kita dapat datuk di Datuk Rangkayo Basa, siapa nama datuk kita? Rangkayo Basa. Nama kecil siapa nama kecil? Oh, Rudi. Enggak, yang sebelumnya. Oh, ini Zalib. Ini Zalib. Saya dengar ceritanya untuk dapat dia diminta sama Om Lasmin semacam, kalau nanti jadi datuk, saya boleh dong bikin datuk. Makanya akhirnya kan bikin datuk Rangkayo Basa juga kan. Jadi Rangkayo Basa di dua. Yang satu ada kita, yang di ke ujung sana yang Boy Rafli polisi, itu datuk Rangkayo Basa juga. Nah, itu sebenarnya tadinya satu sama kita, sama yang Nagari juga. Tadinya besar itu. Jadi artinya nggak perlu bersaudara, tapi kalau dulu kesepakatan ini kita bergabung di satu penghulu, maka penghulu itulah yang diangkat. Nah, kemudian hanya buat giliran. Sekarang di rumah ini, nah nanti kalau penghulu itu sudah meninggal atau melepaskan baju dia masih hidup, gilirannya ke rumah yang sini. Seperti itulah maka yang terjadi. Om Zalib waktu itu masih ada,
Om Talib itu meluluskan bajunya, menyerahkan ke rumah sebelah. Tapi kemudian terjadi ada hal yang kurang enak apa gimana gitu ya, Om Talib marah-marah juga ke orang Datu itu. Makanya kemudian akhirnya sampai sekarang nggak ditegur kita gitu loh maksudnya. Saya kira begitu ceritanya. Nah karena itu menurut saya begini, saya usul begini aja sama ini. Kita kan ini jadi ada 3 nih di rumah kita itu. Jadi dari Tua Ahel, Tua Midah, sama ya keturunan Tua Sawiah ya gitu ya. Kayak ya. Itu pun kita nggak punya banyak hubungan nih. Cuma kebetulan Lestari ada si Yanda gitu ya. Dan Tomida Yanda itu bukan orang Koto loh. Yanda orang Piliang. Papanya orang Koto ya. Oke, tapi menurut saya begini, saya waktu saya masih muda, masih itu saya kenal semua tuh keluarga dari Tomida, keluarga dari Tua Ahel, saya tahu sama lama-lama saya kehilangan jejak juga. Nah, dengan Tomida itu kenapa saya dekat sekali? Karena memang Tomida di Bandung, saya tinggal di Bogor SMA. Ternyata Dato' Kayo rumahnya tuh sama-sama kita, sama usia segala macam itu kan. Jadi mau nggak mau tuh ya jadi saya dekat sekali sama keluarga Tomida. Cuma keluarganya Ahel ini bagian besar kenal juga karena si Adi, si Yas, semua macam itu kan teman semua. Termasuk menantunya, mertuanya Prof siapa yang orang Koto juga. Siapa? Orang Koto yang Prof yang di Bukit di Padang pindah ke Bandung. Oh, Nusirwan. Nusirwan. Datu Gunung, Datu anaknya tante Uni siapa ya? Itu kan Nizum. Sekali dulu di Tebur dulu. Nah, itu makanya Datu Temanggung ya. Oke, artinya menurut saya juga antara ketiga keturunan ini maunya juga ada sekali kita kumpul dalam pengertian ya di kayak gitu nggak? Nah, dulu Mirdi, dulu pernah kita sebelum Lestari dibentuk, kita minta ke Twitchy kita kumpul semua jadi satu kumpulan arisan. Tapi tidak kunjung jadi, akhirnya kami bikin sendiri. Tua Ahel. Kami bikin sendiri, akhirnya Twitchy juga bikin Lestari. Nah itu tadinya memang mau dibikin satu, tapi penggagasnya enggak bergerak. Nah itulah nggak jadi. Makanya ini juga masing-masing aja. Ini juga berkaitan dengan rumah di Koto. Karena rumah di Koto itu rumah milik bersama kan dari seluruh warga yang ada. Maka sistemnya itu lebih baik kita beginilah, sama-sama bertanggung jawab untuk perbaikan rumah misalnya kan. Itu ngomong perbaiki Medi, sekarang ini lagi dicat rumah itu. Iya. Dan kebetulan kami si Dina anak si Rona, rumah udah buruk benar nih Teni. Kalau ini kita cat lah. Jadi lagi dicat sekarang nih. Oke, jadi maksudnya begini, kan ada bunuh kanduangnya. Nah, siapa sih di antara semua ini yang diangkat jadi bunuh kanduangnya yang mimpinya nggak ada kan? Atau ada? Saya nggak tahu. Mama rumahnya ini kan banyak nih turunan yang lakinya. Nah, jadi karena itu menurut saya kalau kita hanya seperti sekarang ini ternyata terbukti banyak hanya tahu lestarinya aja gitu. Dia nggak ngerti bahwa di atas itu kita ini saudara kerap banget sebenarnya di atasnya itu. Nah, karena kita di satu rumah adat, bukan rumah adat ya, rumah bersama kita lah, rumah nenek kita gitu. Ya, nah jadi maksud saya Pak Krisna, saya ingin menunjukkan ini mumpung ada ini bagaimana pemimpin masing-masing ini juga berhubungan dengan karena sudah ada dibentuk masing-masing gitu ya. Jadi juga ada komunikasi bentuknya seperti apa nanti bisa kita bicarakan. Terima kasih. Mer, aku potong dulu ya. Kita itu Oma Sawiah itu tunggal.
Tapi sekarang kita udah ratusan, sehingga terlalu besar kalau kita kumpul semua. Makanya kita selalu kumpul kalau halal bil halal. Nah, kalau ada halal bil halal lebaran, baru deh kita semua kumpul tuh dari pihaknya Tuh Mida. Karena Mami itu dulu sama keluarganya Madang Mida, sama keluarga Uni Rania, kita panggilnya Uni lah gitu. Uni Rania, Uni Mas, segala itu deket banget. Pernah sama-sama di Medan, pernah sama-sama di Palembang gitu loh. Kita deket-deket dan mereka bersayang-sayangan semuanya. Nah, tapi pada waktu kita baru berkumpul itu agak susah karena terlalu luas, terlalu besar. Maksud saya bukan di situ. Dan tempatnya itu, tapi sekarang kita bikin lagi, tapi komunikasinya ada gitu loh. Kayak aku sama Yas. Intinya bukan soal semuanya, intinya Medi. Saya ingin ada satu organisasinya kita dengan rumah itu, orang serumah itu. Iya. Arti itu. Dalam arti itu artinya kita juga ikut tanggung jawab. Mama rumah juga tanggung jawab loh. Saya nggak pernah ikut campur dalam ini seperti ngechat. Apa rumah saya sebagai mama rumah juga kan artinya mama rumah. Nah, jadi mestinya menurut saya ibu-ibunya itu punya dari 3 keturunan ini punya satu siapa ya sih koordinatornya Mundo Kanduangnya itu maksud saya satu. Sorry. Aku potong dulu dikit. Aku potong. Waktu itu Puro Kampuang itu maksud Mami itu justru untuk rumah. Jadi bukan untuk yayasan segala macam. Jadi kalau ada perbaikan rumah, ada bikin WC atau apa segala macam itu dari Puro Kampuang gitu loh Mami dulu tuh. Tapi sekarang rupanya enggak. Makanya yang gitu-gitu itu kita hidupkan kembali. Tapi yang bagi saya lebih penting bagaimana 3 keturunan itu betul-betul sampai ke bawah itu tahu bahwa ini mesti ada satu induk situ Mundo Kanduangnya. Mungkin ini tuh Mundo Kanduangnya misalnya dari semua kita Mundo Kanduang para ibu misalnya gitu. Siapa inisiatornya? Nama rumahnya yang dikeluarkan itu tanggung jawab itu di laki-laki tanggung jawabnya. Iya betul. Yang memelihara dan yang memiliki itu wanita. Itu adat kita begitu. Nah, itu sekarang lepas tuh ya. Ada satu lagi yang aku usul. Andaikan kita mau memilih datu, kita benar-benar mesti hati-hati dan orangnya itu pertama induknya memang dari situ. Tapi yang kedua mereka itu open gitu loh. Jadi mereka peduli dengan rakyatnya. Mereka kalau ada apa-apa gitu gini. Nah di antara kita walaupun yang muda siapa kira-kira yang bisa ditunjuk nanti? Ya. Nanti maksud saya kriterianya dulu yang kita mesti buat. Benar. Kriterianya itu dia memang senang dengan urusan adat ini dan ini pusing loh jadi datu itu sebenarnya karena kalau nggak di backup dengan dana dia mesti bolak-balik loh tiap acara menaikkan penghulu ataupun apapun ataupun menunjukkan janjang atau apa yang bukan orang Minang mau jadi kalau mendudukan istrinya bukan orang Minang orang Kota Gadang maka dia harus jadikan orang Kota Gadang dulu. Karena itu dia nanti ada acara lagi tuh motong kambing atau sapi pas kambing itu didudukkan lah gitu. Seperti misalnya Datuk yang sebelah kita Datuk Sari Dirajo. Jadi istrinya keluarganya istri saya orang Makassar orang Bugis sana ya. Nah Pinrang. Nah kemudian dia didudukkan di rumah saudara dari papanya Rosan itu di Pisang di rumah mbakku saya di Pisang. Jadilah dia jadi orang Pisang kan gitu. Waktu kita ngedatung kita kan rak-rakan situ kan ini masih ingat nggak? Iya. Nah itu gitu jadi cara-cara seperti itu adat dulu nggak boleh kalau nggak istrinya bukan orang Kota Gadang nggak bisa jadi datuk. Tapi akhirnya siapa mau jadi datuk kalau istrinya semuanya kawinnya keluar akhirnya kan? Kan berubah datuk itu adat itu berubah asal dia didudukkan ke jadikan orang kayak orang Batak jadinya ya ya datuk Perpati kan juga Om. Iya nggak tahu kemana didudukkan dulu ke rumah siapa tapi rumah Bako ya bapaknya Bakonya itu. Nah ada adat seperti ini nih juga emang ini orang-orang lestari harus tahu nih, karena sudah banyak sekali yang bukan orang Kota Gadang. Nggak tahu. Nah, tadi karena disinggung oleh Teh Medi mengenai Puro Kampuang, Evi juga mau tanya ke Tante Eni. Jadi sekarang dana
Puro Kampuang itu yang kita setorkan ke Yayasan Koto Gadang itu biasanya digunakan untuk apa, Tante? Enggak, yang untuk Yayasan Koto Gadang 1.200.000. Iya. Itu untuk apa? Untuk administrasi dan pegawai Yayasan Koto Gadang. Itu diperlukan untuk itu. Yayasan Koto Gadang ini Jakarta dan ini dan di Koto Gadang. Di Koto Gadang punya pegawai. Nah, itu itulah operasional kantor yayasan. Nah, terus yang iuran nagari itu katanya untuk membantu nagari. Tapi enggak jelas tanggung jawabannya. Enggak tahu nih bagaimana pertanggungjawabannya. Akhirnya ya untuk tahun ini enggak usah kita bayar. Jadi makanya dibayarkan iuran yang ditagih itu dibayarkan untuk iuran Yayasan Koto Gadang 2 tahun, tahun 20 dan 21. Nah, sekarang kantor Yayasan Koto Gadang itu di rumah orang Semando Datuk Begindo di Pucua. Dan mulai bulan Agustus sudah 14 tahun dipakai oleh Yayasan Koto Gadang. Tapi mulai bulan depan sudah tidak lagi di situ karena mau direnovasi rumahnya. Nah, itulah Yayasan Koto Gadang. Merdi Uni Eni, gimana kalau uang yang masih ada itu kita kirim untuk mencat rumah kita, untuk perbaikan rumah kita? Boleh juga. Malah kita iuran lagi, tambahin lagi, nanti kita tambah lagi, kita kirim ke Krisna, jadi Krisna kirim ke Uni Eni untuk perbaikan rumah, itu yang lebih penting kan? Iya. Sekarang kita tinggal di sana, anaknya Rona. Oh enggak, rumah kosong. Rumah kosong yang menungguin tinggal di bawah di Rambalingka. Dia nungguin rumah. Dulu orang tuanya yang menggarap sawah, tapi sekarang udah enggak garap lagi. Dia yang tinggal di situ. Iya, pertanyaan saya, sawah daripada orang rumah potong, orang foto itu kita ada nggak sawahnya? Sawah, enggak. Sawahnya orang rumah potong, sawahnya bukan rumah potong, rumah orang koto ada. Tapi dari sawah dari Tua Amiran. Jadi rumah potong nggak ada sawahnya di Koto Gadang. Oh ya. Jadi kemarin ini kan ada kegiatan mendaftarkan kembali mana sawah itu mau diuruskan oleh Yayasan Koto Gadang. Gitu. Iya. Oh. Ini ya rumah di Koto Gadang itu mulanya rumah Begonjong. Begonjong, tapi waktu itu rumah terbakar di tahun 26. Sebelum tahun 26 terbakar. Jadi mau dibangun yang pakai arsitek Belanda. Jadi rumah itu udah arsitek Belanda itu. Bentuknya kayak gitu ya. Iya. Jadi dari tahun 2026 itu enggak bisa dibangun karena kebetulan ini kami ada ini jasa di Pariaman, merantau ke Pariaman, meninggal. Jadi dia yang menjanjikan akan bangun rumah, jadi enggak jadi karena meninggal. Jadi akhirnya tahun 34 baru dibangun. Jadi rumah itu dari tahun 34 rumah yang sekarang ini. Ya, ini terkenal itu Nyek Jasa. Siapa ya tuh ya? Mami suka cerita tuh Nyek Jasa. Nyek Jasa tuh adik Tua Hair. Nah, adik Tua Hair ini ya, ada satu yang dikirim ke negeri Belanda untuk menjadi guru, untuk belajar sekolah guru bersama-sama dengan Inyu Kahar, bapaknya Om Do.
bapaknya Om Do, tapi tidak selesai karena sakit, jadi disuruh pulang. Dan Inyek Kahar terpaksa mengantar pulang, dan karena itu diberi dia lulus tanpa ujian. Oh, jadi nggak selesai. Nah, itu. Jadi, kemarin Yas nggak kosong di atas Unima, itu Yas kosong, nggak ada nama-nama. Jadi Putu Ahel itu nggak ditulis sama dia. Oh, Ahel. Ya, Ahel. Mudah-mudahan nanti ada lagi terus sambungannya. Iya. Ya. Yang menunggui rumah itu diberikan gaji tiap bulan atau gimana, Tante? Enggak dikasih, cuman bayar listrik, bayar air kita. Dia enggak diberi apa? Enggak dibayar dia. Amal soleh. Kalau nggak salah memang kunci rumah nggak sama dia. Saya pernah tanya, datang, saya bisa masuk nggak? Kuncinya bukan sama dia. Iya, kunci bukan dia yang megang. Ada dulu Hera yang bantu saya. Kunci rumah bukan dia yang pegang. Tapi masih di Koto Gadang ya, disimpannya. Di Koto Gadang, dititipkan di Tantana, saudara. Royat, bukan? Nah, Ana, saudara tiri Mama. Di Sekumbang. Jadi begitu ya. Ini maksud saya begini. Kita semua ini banyak yang ada juga belum pernah lihat rumah nenek moyangnya. Nah, jadi artinya, tapi saya tahu bahwa kalau saya datang ke sana sendiri, bukan ada acara tertentu, saya datang ke tempat datuk tuh, saya tanya, datuk ini mana? Rupanya nggak ada juga. Ada yang nunggu rumah itu, lagi diperbaiki rumah datuk kita itu. Nah, rumah kita sendiri, saya ketok di sebelah itu emang ada di pekarangan itu ada bangunan di mana si penunggu sana. Tapi dia nggak pegang kunci, dia bilang. Iya. Maka itu kalau kita nanti semua tahu, barangkali kita kalau mau ke sana mau tanya dulu dari di sini siapa yang kita mau nanya, boleh kita mampir ke situ, boleh kita tidur di situ, kan ngerasain kan kunci rumah ada satu di Rumah Potong. Ada Rumah Potong. Ada satu. Jadi kunci itu sengaja diganti supaya bisa dipegang keluarga Rumah Potong dan keluarga di rumah. Jadi, aku dikasih kunci itu, Mer. Kalau aku dikasih kunci kamar depan tuh kamar yang Rumah Potong tuh yang depan tuh. Dulu itu di kamar itu ada nama tulisannya. Kamar siapa nih, kamar siapa? Karena dulu kan setiap orang itu harus dikasih kamar pen gitu. Ini rumah apa namanya nih? Inilah arsitek Belanda itu. Ini rumah foto, rumah kita. Rumah foto namanya ini. Ya, kita bilang saja rumah foto dah. Ini rumah foto ya. Keluarga 3 tadi, keluarga Sawia, keluarga Nenek Ahel dan semacam itu di sini semua. Asal keturunan kita itu di situ rumah itu. Kalau pulang semua enggak bisa tidur berdiri. Ini mesti dibikin bertingkat. Kalau ini apa nih? Rumah Potong. Ini rumah potong. Keluarga ada ini. Sawia, macam itu di Bukit Tinggi. Nah, di Bukit Tinggi. Ini rumah milik pribadi. Ini bukan yang dekat rumah sakit Dr. Ahmad Mokhtar itu, bukan. Lain lagi. Dekat depannya rumah potong hewan. Ini rumah potong hewan. Jalannya jalan rumah potong. Di sini berkumpul dulu semua perempuan keturunan yang tua Sawia itu yang ada di situ semua ngumpul di sini. Sampai juga penuh sesak. Yang laki-laki ngumpulnya di rumah inyaknya Naita itu di Lenteng. Lakua. Gitu lah. Di situ itu laki-laki, Om Yan, katanya itu semua. Jadi kayak asrama perempuan, asrama laki keturunan itu Sawia. Nah, karena pada masa itu adalah masa sulit. Karena ketika opanya Krishna wafat, opa saya juga jadi meninggal. Waktu itu masih ada masalah soal warisannya gitu. Jadi sementara berapa tahun namanya sebelum itu prosesnya selesai di pengadilan, itu memang adalah masa-masa sulit.
tanyalah ibu saya tuh, makanya ibu saya merasakan karena dia lebih muda di sana itu ya mesti berbagi, satu telur itu dibagi berapa gitu, telur dibagi berapa gitu, karena memang masa sulit, masa-masa sulit gitu. Nah kemudian saya pertama kali ke sana itu tahun 1950, itu pertama kali saya ke sana, saya masih berkumpul sama Tua Saria, sama Tante Is, sama apalagi di sana masih ngumpul di situ lah orang-orang keluarga kita. Dan setelah itu rumah itu akhirnya kosong. Nah, Om Zalib itu tinggal di situ tuh kalau nggak salah. Ya, Om Zalib di rumah potong ya, di rumah potong. Rumah potong itu. Rumah potong. Om Zalib, iya, ada anak. Saya sempat ketemu sama perempuannya, siapa di situ. Akhirnya rumah itu dijual oleh program Mokhtar karena nggak ada lagi yang ngurus, yang beli orang Keling kalau nggak salah itu. Nah, kemudian itulah terjadi. Rumah itu rumah gaek ya kalau nggak salah, tapi dibenerin oleh One itu nenekku, istrinya Om Mokhtar, Inye Mokhtar. Iya. Mer, Ya? ada cerita lagi ya. Tua Rohina itu neneknya Neta. Itu waktu zaman Jepang, orang-orang kan pada pakai baju karung lah, pada waduh susah hidupnya. Tapi beliau luar biasa, alhamdulillah. Karena apa? Karena beliau punya ilmu apa? Ilmu masak. Jadi orang-orang Jepang tuh taruh tepung, taruh mentega, taruh segala, mereka dibikinin kue yang enak-enak sama tua itu. Dan Benteng itu ternyata adalah daerah mentengnya di sini. Jadi mahal sekali. Sekarang di sebelahnya kan ada Hotel Rocky itu ya. Iya. Nah, itu Rocky Gerung. Berminat banget tuh rumah kita yang sekarang ini. Iya, sebelahnya. Sama aku, kan papi tuh yang beli. Akhirnya Tuo Anga sama Datuk Rajo Bandaharo tinggal di sana beberapa lama, kemudian lama-lama kosong, terus dijadiin guest house apa gitu, terus lama-lama kosong. Siapapun yang mau ke sana silakan. Tapi berhubung dengan COVID udah nggak ada lagi deh kegiatan apa-apa. Akhirnya saya pikir saya makin tua dan nanti gimana mau dilepas ke siapa? Tapi yang nunggu tuh si Mei itu yang nunggu rumahnya Pak Darpo juga. Uninya dia itu nungguin rumahnya Pak Darpo, bilang itu Bu, orang Cina banyak yang udah ngincer dan itu MM-an tuh. Minimal tuh 15 M karena rumah itu pun dari batu, bukan dari bata ya. Jadi waktu gempa juga dia kuat banget gitu loh. Nah, yang bikin itu apa itu? Kita panggilnya apa? Kakeknya si Adel tuh. Itu kakeknya Neta. Itu kuat banget. Jadi siapa yang mau? Ayo 15 M. Jadi begini. Sopawani. Kalau saya bilang juallah ke putra bangsa sendiri dulu deh. Cari orang. Iya. Karena aku udah bilang, nanti dikuasai orang lain juga sana. Aku udah bilang Soraya, aku udah ngomong-ngomong sama Soraya karena barang-barang matur banyak ada di situ. Waktu matur itu juga kosong, barang berantakan, aku bilang kirim aja ke Bukit Tinggi, ada beberapa deh bagus-bagus gitu, lumayan kan zaman dulu. Nah, terus dia bilang di Maninjau itu ada temennya yang buka hotel dan laku bagus katanya gitu. Ya udah kalau mau dia beli deh, aku bilang gitu. Karena nanti akan jadi perkara kalau anak cucu kita udah nggak ada kan, kita udah nggak ada, terus anak cucu kita nggak ngerti ini gimana gitu loh. Ya memang ke keluarga kita dulu. Jadi siapa yang berminat silakan. Tadi tambahan keterangan dari ada foto-foto tuh Tante Maiza, ada Erna, Mazia. Ya. Mazia. Dia. Itu rumahnya ya Krisna ya, yang lainnya itu ada berderet dengan rumah keluarga kita yang sekarang tinggalnya. Tiga rumah. Di tengahnya rumah kita. Rumah kita ini sebelahnya itu rumah sudah dibeli sama Angku Datuk Kayo Nizar, Om Nizar, Bang Nizar. Nah, rumahnya lagi baru rumahnya lagi ya kalau nggak salah, rumah Tante Maiza, rumah Om Erna, Mazia. Nah itu sederetan tuh. Ya benar, rumah-rumah gede itu di bawahnya benteng itu. Jadi benteng di atas. Rumahnya kita itu depan rumah sakit. Ya, depan rumah sakit.
sebelahnya jalan ke atas ke Benteng. Ya. Di Benteng itu ada hotel juga. Hotel. Rocky. Bukan. Rocky itu sebelah, kalau kita jalan arah ke Gadang. Jam bawah, Gadang. ada lulusan dari Gadang itu Rocky itu terus ke dia terus ke sebelah rumah kita. Iya. Rumah kita. Terus ke Jam Gadang. Iya, ya. Jadi Atengare itu atau Atengare lagi Benteng itu cabangnya banyak. Ada ke rumah sakit, ada ke Kampung Cino, ada ke nah di bawah Hotel Rocky itu ada gua Jepang. Kalau rumah kita enggak ada guanya. Tadinya kan nggak boleh dibangun itu hotel, tapi ya mereka nekat. Rumah potong itu tadinya kan belakangnya ada kebun binatang. Jadi ada ceritanya kebun binatang itu lepas ular sancanya lewat semua ke rumah potong sana tuh dulu. Iya, emang. Rumah potong. Ceritanya ada ular sanca, udah rumah dari kebun binatang. Seru ya. Seru. Oke. Ada yang mau tanya di sini? Yang lain? Ibu Mirna, Bu Nita. Cerita-cerita. Neta, Evi, Busya. Mungkin kita kasih kesempatan Tante Usia dulu untuk sharing mungkin Pak Ketua. Boleh bisa. Kayaknya Yas ikut deh, cuman fotonya nggak kelihatan nih. Tante Usia kayaknya masih di mute deh. Di Gary ada. Yas, ayo Yas. Yas. Terima kasih banyak. Halo. Sias. Halo. Ya. Halo. Ya, apa kabar? Tante Usia. Prof. Apa kabar, Prof? Maaf terlambat, kirain nggak perlu. Nggak ada, Prof. Kalau siapa bilang nggak perlu, kalau nggak ada Prof kita nggak tahu apa-apa. Lah bisa aja. Emang. Wajahnya wajah Prof betul. Wih. Jadi apa? Aku lagi di Palembang dulu. Si Bang Asdi datang ke rumah. Terus kita tuh kan kalau jalan-jalan kemarin aku kan tomboy pakai short. Terus dia bilang, awak kadusi gitu ya. Bahasa rawa. Baru diketawain sama Bang Asdi. Sekarang Bang Asdi. Nah, si Yas juga, tapi Yas tuh pendiam dulu. Terus sekarang juga pendiam. Sekarang jadi apa nih? Saya bisa ngomong apa nih? Nah, apa? Bukan ngomong apa lagi, banyak. Ayo ya. Kabayas. Ala barat cucu. Cucu alhamdulillah 10 lah. Alhamdulillah. Ya dia. 10 tuh. Nyaingin Mama 11 loh. Tinggal satu lagi tuh. Oh iya. Ada dokter berapa dokter? Dokter 2. Satu di Subang ya? Ya, satu di Purwakarta. Purwakarta ya. Hebat loh. Nah, ini soal mungkin yang bisa dibilangin soal silsilah tadi ya, Met ya. Yo. Kalau menurut catatan yang ada itu sebenarnya nggak ada tahunnya. Tapi dicoba diperkirakan satu generasi itu 20 tahun ya. Ya. Jadi kalau Tuo Sawiyah, kami biasanya manggil Tuo Bibi. Ya, Tuo Bibi. Itu kan tahun 1870. Ya, tahun 1870. Saya ingat pernah lihat foto waktu beliau ulang tahun 90, tahun 1960. Di Bogor ya? Bogor. Iya, di Bogor tahun 1960, ulang tahun ke-90. Jadi kalau begitu Tuo Johori itu kira-kira tahun, kalau menurut catatan ini sekitar tahun 1840. Nah, itu Nihera yang nanya. Nihera nanya atas pertanyaan Datuk, anaknya Om Zanir tuh siapa namanya? Anaknya Om Zanir yang jadi si Arfan. Ya. Arfan. Dia nanya-nanya, Nihera yang udah umurnya 80 tiba-tiba dia calling. Dia calling saya, tanyain gitu. Mula-mula dia calling Neta, terus Neta itu tahu. Nah, terus itulah sampai nanya ke Yas, sampai ke Uni Eni, sampai ke Uni
Uni apa? Aduh, aku bersyukur banget, benar-benar bersyukur. Di hari senja kita ini kita masih dapat informasi ya tentang keluarga kita. Kalau enggak kan yang muda-muda sekarang kan udah putus semua, nggak tahu lagi apa-apa kan tentang kita, tidak minat kan. Iya, makanya Jadi bersyukur banget. kembali soal itu ya, Mat ya. Oke. Jadi ibunya Tuo Jahuri ini perkirakan tahun 1840. Ya, nanti aku catat. Ya. Ibunya apa Tuo Jahuri ya? 1840 ibu Tuo Jahuri. Jadi nenek Tuo Bibi. Oh. Nenek Tuo Bibi. Ini Jahuri. Ya. Nenek Tuo Bibi itu namanya namanya Rafizah. Rafizah bukan? Ibunya nenek Tuo Bibi namanya Tuo Rafizah. Rafizah kan? Rafizah. Diperkirakan sekitar 1820. Kemudian maksud aku tahun-tahun itu kita nggak terlalu perlu ya. Tapi yang penting itu justru bagaimana persaudaraan kita, karena dalam Minang tuh perkawinan antara nenek yang perempuan kan nggak boleh, itu kan masalahnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak aku, misalnya naksir anaknya Yas, itu nggak boleh kan? Boleh nggak? Enggak. Boleh. Boleh kali ya. Boleh, kalau yang perempuan yang nggak boleh. Kalau anaknya Yas kan mamanya kan lain. Iya. Gitu. Nah, itu yang penting tuh di situ gitu loh. Sedatu. Jangan sampai sedarah ya, sedarah apa? Sedatu. Jadi sengaja sebut ini tahunnya supaya kita tahu kira-kira sampai tahun berapa sih mulai dikenal ini. Oh ya, iya. Jadi kalau berdasarkan perhitungan itu kira-kira ya catatannya mulai dari akhir abad 18. 18 ya lumayan ya. Abad 18, 1780 gitu. Jadi mengenai yang di bawahnya tadi kan sudah dijelaskan Unieni itu. Ya. Aduh, aku bersyukur banget deh ya bisa masuk, si Unieni juga masuk. Aduh, benar-benar bersyukur. Iya. Alhamdulillah. Iya, oke. Ada lagi nggak? Dun sana, ada lagi yang mau ditanyain. Jadi ibunya Tuo Savia siapa? Ibunya Tuo Savia? Tuo Jahuri. Jahuri ini, Pak. Oke. Nah, terus share. Jadi Tuo Savia, jadi yang berhubungan dengan Tuo Midah, Tuo Ahel, itu yang ibunya Tuo Midah itu aku udah kirim tuh yang baru. Sepupunya. Ahel dengan Tuo Midah berarti kakak. Nah, Ahel teman-teman berarti kakak. Jadi sepupu. Sekarang begini ya. Tuo Rafizah tadi ini disebutkan cuman yang kira-kira relevan untuk sekarang ya. Yang ada Tuo Rajab namanya. Tuo Rajab ini uni dari Tuo Jahuri tadi. Oh. Oke. Tuo Rajab uni dari Tuo Jahuri tadi. Di sini ya. Tuo Rajab punya anak namanya Tuo Amiran. Oh, Amiran di sini. Ya, hebat banget. Yes, hebat. Kok tahu? Terus. Punya anak Tuo Amiran, ini yang perempuan aja ya. Tuo Amiran dan Tuo Palilah. Ya, Palilah ada nih. Palilah sama siapa? Palilah itu yang ibunya Tuo Midah ya. Ya, tapi di sampingnya, di atasnya Uni Marima itu nggak ada 2, kosong tuh, Yas. Oh iya itu yang Amiran Tuo dari Mama Yas tuh. Oh, Amiran. Oh, jadi Amiran sama Palilah. Ini saudara kandung. Amiran sama Palilah saudara kandung. Iya. Tapi di atasnya Unima, di atasnya mamanya Yas itu siapa? Nenek Yas. Ahel namanya. Ahel. Tuo Ahel. Oke. Ahel, terus Ahel. Ahel. Terus Tuo Ahel ya. Jadi kalau dengan Tuo Midah itu sepupu. Ya sepupu. Tuo Amiran dan Tuo Palilah itu adik kakak.
Ya. Tadi Ya, tadi ini salah tuh. Tadi ini salah nih Kican Nadia. Tua Miran, Tua Palila, adik Yes. kakak. Ya. Nyambungnya ke itu, ke Tua Savia? Kemana? Nggak ada. Savia Jahori yang adik kakak sama siapa tuh? Nggak tahu tuh. Rajab dengan Rajab. Rajab ya. Rajab. Mesti ada. Tua Rajab itu Uni Tua Jahori. Nggak mungkin nggak ada nyambung di atas orang serumah. Ada. Udah ketemu. Nanti dikirim. Ya, ntar diisi lagi yang kosong ya, Yas. Iya. Sampai ke ujung. Yang ujungnya siapa tuh? Ujungnya tuh. Siapa tuh? Yang paling ujung. Tua Rajab. Hamidah. Yang paling ujung Tua Rafiza. Hamidah. Tua Rafiza. Hamidah. Masih ada 2 lagi yang ada dalam sejarah. Oh ya. Ya udah nanti Yas kirim lagi yang baru ya Yas. Yang kemarin kosong tuh tolong diisi ya Yas. Oh makasih. iya. Uninus gimana? Uninus hebat loh. Uninus yang nyimpan tuh semuanya nyata ya. Ini catatan Uninus ya. Hebat Uninus tuh. Apalagi? Ya. Jadi ini mungkin di luar silsilah ya. Kalau mau komunikasi, gimana kalau dibentuk WA group aja? WA group. WA group. Lagi yang baru, yuk. Apa? WA group apa namanya? Grup rumah foto. Akan semua masalah di rumah foto ini. Oh, rumah foto. Harus ada administratornya. Adminnya Yes. Adminnya Yes aja. Adminnya Yes. Kenapa? Oh, enggak bisa, maaf. Gaptek soalnya. Enggak bisa. Cari yang muda-muda lah, ini udah. Oh ya deh. Udah karatan. Yang muda-muda lah. Aku anaknya Yes aja nggak kenal, anaknya Asdi nggak kenal. Mayo, banyak yang nggak kenal. Ya jadi kenalannya lewat WA aja nanti. Iya. Nizar bawa siapa nih? Nizar. Udah zaman online nih, jadi kenal aja. Iya deh, mesti bikin. Jadi dari 3 induk tuh mesti ada 3 admin minimal. Tiap induk 1 admin gitu. Boleh jadi 3 admin tapi 1 grup ya? Iya, 1 grup. 3 admin dari 3 rumah itu masing-masing gitu. Jadi kita ada komunikasi. Itu perlu tapi juga. Soalnya grupnya 1. Ya, grupnya 1. Kalau bisa lagi grupnya 1. WA-nya 1 aja, rumah koto atau apa ya? Ya rumah koto gitu aja atau apa ya? Yang kita udah rumah potong itu rumah koto. Itu aja gampang. Ingatnya gampang. Kita kan gini, sekarang punya namanya WA group Lestari aja itu juga nggak lengkap karena kita aja udah terlalu banyak juga itu. Jadi apa namanya keluarga Muzahar udah punya sendiri, keluarga ini punya sendiri. Jadi nggak semuanya masuk ke WA group Lestari. Nanti yang masuk lagi ke WA group rumah foto ini mungkin juga istilahnya intinya lah itu apa ya ketua atau inti daripada yang Lestari masuk misalnya 5 orang lah gitu. Nanti itu yang menjadi sumber informasi kalau yang penting di share dengan WA group Lestari gitu. Nah nanti Lestari ini pun juga cabangnya banyak kan, keluarga Muzahar itu udah banyak sendiri lagi, dia punya WA group sendiri, keluarganya Om Bul misalnya itu juga sendiri gitu. Jadi jadi kita emang udah banyak sekali sih, Lestari aja udah banyak sekali. Nah makanya ini karena lebih luas lagi ya mungkin apa namanya ketuanya ya sesepuhnya sama intinya lah personil inti. Jadi nanti kan dia juga gabungan dari beberapa keluarga lagi ini inti gitu. Ya sekitar 20-30 orang gitu di situ. Gitu. Ya, jadi ya paling tidak perwakilan. Paling tidak perwakilan. Ya, kalau semuanya banyak sekali ya. Perwakilannya gini, Chris. Perwakilannya siapa yang open kayak misalnya si Ardi. Ardi itu aktif loh di Lestari dia. Dan dia ya Ardi, terus dari Uni Eni siapa yang aktif? Uni Eni. Enggak tahu.
Ini tuh nanti. besan sama Amjad, ya kan? Uni ini kan besan sama Amjad. Nah, Amjad yang di Lestari itu Rina, Haidir, ponakannya Rina, Haidir, siapa lagi, semua ada semua di Lestari itu si. Barangkali si Dona ya. Si Mayo. Oh ya Dona ya, Dona bisa. Dona aktif ya. Evi, si Evi panggil Uni dia karena enggak tahu. Jadi Dona lebih muda dari Evi. Dia tahun 72. Oh ya? Oh ya, dia sama Pram tuh. Pram umur Pram 72. Iya. Iya, dia sekelas dengan Pram memang. Iya. Ini Dona mana? Dona mana? Dona ini. Dona Asri. Oh. Nah, anaknya Uni Eni. Di Lestari juga ada Dona soalnya. Dona Omnil. Dona Omnil. Dona Javid. Usya, ayo Usya, balaban Usya. Kayaknya udah azan ya ini ya. Iya. Semua udah lengkap sama medis semua kan? Terima kasih banyak ya. Udah azan sih. Aku tuh cuma dari Yas, dari Uni Eni kalau enggak. Makanya, jadi udah lengkap semua kan? Iya. Oke, saya kira udah jam 12 ya, udah. Kan terasa ya. Iya. Kasih terasa. Ya udah, Pak Krisna, kita tutup. Aku mohon maaf lahir batin loh untuk semuanya dan terima kasih banyak-banyak ke keluarganya Uni Eni, Yas, Uni Nus atas segala macam. Sama Pak Ketua yang sudah mengkoordinir kita, Bang Merdi yang kasih data dan sebagainya, dan mudah-mudahan semua anak cucu nanti bisa kita bikinin lagi acara lain yang menarik untuk mereka gitu loh. Iya. Sama-sama, maaf lahir batin juga dari kita. Iya. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali semua kepada terutama Teh Medi ini sebagai yang paling utama sumber narasumbernya. Tadi Ucuus juga sudah standby terus untuk mungkin mengkoreksi gitu. Kalau udah benar ya udah. Ucuus kayaknya udah benar semua ya. Udah benar semua ya. Terus Bang Merdi tadi juga melengkapi. Saya panggilnya PT ya, TNI. Kemudian ini aku lihat ada RZ Nizar nih. Siapa nih RZ Nizar? Sama kan Nizar itu siapa? Itu baru masuk. Alhamdulillah. Siapa Niat dari Padang. Alhamdulillah Niat. Apa kabar nih? Baru dikasih tahu Yanda. Baru tahu. Orang udah mau bubar. Oh, Niat. Sudah terkurung di Padang 2 tahun. Aku ingat kalau nginep di rumah Umi Erna, lihat, aku ingat kalau nginep di rumah Umi Erna, di situ banyak sekali kompor gede-gede itu loh, oven-oven yang gede. Terus aku tanya, kenapa banyak? Kata Erna, tiap kali ada yang ngontrak di Pondok Indah, kompornya dibawa ke sana semua. Masih banyak. Berapa itu, aduh, ya udah nggak ada lagi rumah tuh, udah hilang. Oh, tinggal Cilandak aja lagi. Alhamdulillah. Yanda masih di Cilandak, Yanda di Cilandak. Masih ada Cilandak. RV kan, RV juga di Cilandak kan, berbelakang-belakangan. Yang di Australia, Ervan. Oh, Ervan di Melbourne, RZ di Perth, Australia. Oh, jadi 2 yang di sana ya? Oke. Iya. Alhamdulillah. Ya udahlah, kita bisa ketemu lewat virtualnya aja. Lihat ya. Luar biasa ya. Iya. Kan ya baru. Ayo Usya. Hai. Iya. Ada Genta juga. Ika, udah gede-gede anaknya. Alhamdulillah. Dona ya perwakilan Koto. Haidir masuk juga. Haidir juga Prof. Haidir. Ada tuh. Prof Haidir. Ya, Assalamualaikum. Udah siap deh tuh. Iya. Jadi tadi katanya tugas. Mirna. Suara nggak ada. Mirna. Suaranya aja yang ada, Bang Hedir. Nanti
Mohon doa dari Syarif. Nah, Syarif ada. Hah? Doa apa udah pergi wudhu? Wudhu. Dia udah lagi masjid. Sholat di masjid. Oh, kalau gitu dari Bang Acang. Bang Acang. Bang. Ada apa? Minta doa. Doa. Bentar ya. Bentar. Ya, ini Bang Acang nih anak Ustaz. Anak Kiai. Apa Bi? Sebelumnya Bang Acang, Neta, selamat ya atas lahir cucu ketiga. Cucu ya. Udah nambah ya Pak. Udah nambah. Udah 3 cucu kami. Alhamdulillah. Selamat ya. Ya, silakan doa Bang Acang. Ya. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran, ikhlas menghadapi semua keputusan dan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Jabbar. Lindungilah kami semua ya Allah. Kami yang bersaudara ini mengharapkan kehariban-Mu, berkah dan inayah-Mu, rahmat dan taufik-Mu. Mudah-mudahan hidup kami terus menjalani hari-hari yang penuh husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisna, terima kasih banyak Krisna. Iya, terima kasih semuanya Teh Medi. Tadi sudah banyak informasinya.